Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan sedikit lagi masih terkait kasus yang terdapat pada kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Tinggal beberapa kasus lagi contohnya yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum pemahaman di dalam memahami kaidah-kaidah fiqhiyah ini. Kasus yang keempat, jika ada seseorang terdapat penyakit pada daerah auratnya, maka boleh bagi dokter untuk membuka auratnya hanya pada sekitar daerah yang sakitnya saja dan tidak boleh merembet pada lainnya. Karena kaidah mengatakan alasannya Tayyib. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Yang namanya darurat itu ya dikadarkan sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh lebih. Ya, yang daruratnya di sini apa? Membuka aurat. Ya, karena seorang dokter dia harus mengobati apa yang ada pada si pasien tersebut dari penyakit. Nah, kalau misalkan si pasien tersebut penyakitnya terdapat di daerah yang akan tersingkap auratnya, di daerah auratnya, maka dalam hal ini boleh bagi dokter untuk menyingkap auratnya dalam rangka mengobati si pasien tersebut dan tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh dia merembet kemana-mana dengan berbagai macam alasan. Ya, dengan berbagai macam alasan. Kemudian yang kelima, apabila ada seseorang mengalami kesulitan untuk membayar hutang, kemudian meminta untuk ditambah temponya, maka wajib bagi orang yang menghutanginya untuk menambah tempo pelunasannya. Hal ini karena kaidah mengatakan yang pertama, alasannya beri keluasan kepada orang yang sedang kesempitan. Memberikan keluasan kepada orang yang mendapatkan kesulitan dan kesempitan. Ya. Kaidah yang tepat adalah kaidah yang pertama. Kemudian yang nomor 6, seorang wanita yang harus bekerja di luar rumahnya karena suaminya sakit keras sehingga tidak ada yang menafkahinya. Namun jika si suami telah sembuh, maka wajib bagi si wanita tersebut untuk berhenti bekerja. Hal ini berdasarkan kaidah nomor 3. Tayyib. Apa alasannya? Nah, hukum asal wanita di rumah. Berarti yang mana ini? Alasannya? Yang menyebabkan si wanita ini keluar rumah apa? Untuk mencari nafkah. Yang seharusnya wajib mencari nafkah siapa? Suaminya. Nah, karena darurat si suami ini sakit keras dan dia tidak mampu untuk keluar rumah mencari nafkah, maka apabila tidak ada orang lain dari kerabat yang menafkahi mereka, maka dalam hal ini si wanita boleh keluar rumahnya dalam rangka
bekerja. Namun apabila si suami itu telah sembuh, maka wajib bagi si wanita itu kembali kepada hukum asalnya. Berarti yang tepat yang mana nih? Khilaf ulama nih. Taib. Dia balik lagi karena hukum asal wanita di rumah. Taib. Kalau yang nomor 3 alasannya pekerjaannya mungkin. Dari sisi pekerjaan Coba kalau misalkan kita lihat dari contoh, sama nggak? Makan bangkai sesuai kebutuhan, tidak berlebih. Nah kalau misalkan si wanita ini sudah, misalkan taruhlah nomor 3, ya dia mencari nafkah dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita pakai kaidah ini berarti harus berhenti si wanita ini dari bekerja. Karena yang dia butuhkan apa? Makan tentunya. Yang pertama dia makan untuk makan sehari-hari, kemudian untuk kecukupan dia sehari-hari itu, ya kan? Nah kalau misalkan sudah tercukupi, berarti dia harus berhenti. Kalau menurut kaidah yang ketiga. Nah kalau kaidah yang pertama, ya kalau kaidah yang pertama, bahwasanya dalam keadaan sempit, ya, karena dalam keadaan sempit, karena dalam keadaan darurat, ya, yang mengharuskan si wanita ini terpaksa keluar rumah dalam rangka mencari nafkah. Namun apabila si suami ini telah sembuh, maka tidak boleh lagi dia untuk mencari nafkah. Dia kembali lagi pada hukum asalnya. Berarti yang mana ini? Yang sahih yang satu. Ya, karena hukum asalnya di sini idza daqal amr. Apabila perkaranya sempit. Sempitnya apa? Sempitnya karena nggak punya nafkah, si suami sakit. Ittasa'a, maka syariat ini memberikan kelapangan. Boleh bagi si wanita yang tadi hukum asalnya dia di rumah, ya, dibolehkan oleh syariat untuk apa? Untuk bekerja. Nah, ketika dia bekerja masuk ke dalam kaidah yang ketiga. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Yang namanya darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan kadarnya. Maka wanita ini hanya bekerja sesuai dengan kadarnya. Dia tidak boleh lebih. Dia tidak boleh mengambil pekerjaan yang memang bukan pekerjaan dia. Gitu. Ya, kemudian syariat juga memberikan batasan-batasan, seperti misalkan si wanita boleh bekerja asalkan dengan tidak ikhtilat misalkan. Memberikan ini dibatasi oleh syariat. Seperti itu, dibatasi, berarti dikadarkan. Tidak dilapangkan seluas-luasnya. Yang dilapangkan seluas-luasnya dia boleh bekerja. Ya, dalam rangka untuk mencari nafkah. Namun apabila si suami ini sakit, sudah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, maka dia kembali kepada hukum asal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya kalian wahai para wanita berdiam diri di rumah. Ini berarti hukum asal si wanita adalah berdiam di rumah. Yang bekerja adalah suami. Ya. Yang bekerja adalah suami. 6. Ya, jadi untuk yang nomor berapa? Nomor 6 itu kaidah yang pertama. Kemudian yang ketujuh, apabila tempo sewa atau upah menyusu bayi dari ibu susu telah selesai, sedangkan si bayi belum bisa mendapatkan makanan yang lain dan bayi tersebut masih membutuhkan susu dari ibu susu,
maka boleh memaksa si ibu susu untuk memberikan susunya kepada bayi tersebut. Namun tetap upah tambahannya harus dibayar. Hal ini berdasarkan kaidah kaidah yang keempat, ya, sangat mudah insyaallah. Al-ittiral la yubtilu haqqal ghair. Ya, kemudian di sini ana akan membacakan satu hal yang penting yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Manzumah, ketika beliau membahas tentang masalah mana yang mesti kita ambil dari dua fatwa ulama. Kedua-duanya adalah ahli dalam fatwa, namun ada perbedaan dari fatwanya. Yang satu, ya, mudah, memberikan kemudahan. Yang satu lagi mempersempitnya, ya, mempersempitnya. Disebutkan oleh Syekh di sini, yakni idastaftanal insanu alimaini, apabila ada seseorang dia meminta fatwa kepada dua orang alim. Kilahuma ahlun lil fatwa, keduanya merupakan ahli fatwa. Wakhtalafa, namun keduanya berselisih. Yang satu fatwa si alim ini A, ya, yang satu lagi fatwanya B, ya. Fa in tusawiya indahu fil ilmi wad din falil ulama fi dzalika salasatu aqwal. Kalau misalkan kedua ulama ini dari sisi agama dan dari sisi ilmu sama, seimbang, ya, sama-sama kibar ulama, sama, maka dalam hal ini para ulama memiliki 3 pendapat. Jadi ada 3 pendapat dari para ulama, ya, di dalam menyikapi kasus seperti ini. Al-qaulul awwal annahu ya'khudhu bil asyad. Pendapat yang pertama, orang tersebut harus mengambil pendapat yang lebih sempit, ya, li'annahu ahwat, karena dia lebih berhati-hati. Wal qaulus tsani annahu ya'khudhu bil aisar li'annahu aqrabu ila maqasid syariah. Sedangkan yang pendapat yang kedua, hendaknya orang tersebut mengambil pendapat yang lebih ringan, yang lebih mudah, karena dia lebih dekat kepada tujuan syariat. Wali annal asla bara'atuz zimmah. Di samping juga hukum asalnya adalah seseorang itu bebas dari tanggungan. Ya, sesuatu itu tidak menanggung beban orang lain. Itu hukum asalnya. Ya, fala nulzim ibadallahi illa bima natayaqqan annallaha alzamahum bihi. Di mana kita tidak boleh mengharuskan para hamba Allah untuk melakukan sesuatu kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan mereka melakukan demikian. Kalau misalkan tidak ada keterangannya dari syariat, maka tidak boleh kita haruskan. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, annahu yukhayyar li ta'arudil illataini. Ya, bahwasanya dia memilih, yukhayyir. Dia memilih. Ya, karena apa? Li ta'arudil illatain. Karena ada 2 ilat yang saling bertentangan. Lalu Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wal aqrabu indi, yang lebih dekat kepada kebenaran menurut saya, kata beliau, annahu ya'khudhu bil aisar. Orang tersebut harus mengambil pendapat yang lebih memudahkan dia. Ya. Li'annahu aqrabu ila ruhi syariah. Karena yang demikian itu lebih dekat kepada ruh syariat ini. Allahumma illa alla tatma'innan nafsu ilaihi. Kecuali, kata Syekh, kalau misalkan ternyata jiwanya tersebut tidak mutmain, tidak tenang, ya, masih ragu-ragu. Kan Nabi SAW mengatakan albirru husnul khuluq wal itsmu mahaqqa fi nafsi. Yang namanya kebaikan itu melahirkan akhlak yang terpuji, sedangkan dosa itu apa-apa yang membuat hati ini bergetar. Ya.
Kemudian Nabi SAW memberikan solusi kepada orang yang seperti ini untuk meminta fatwa kepada hatinya. Meminta fatwa kepada hatinya. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan, Allahumma illa alla tatma'inna nafsu ilaihi, kecuali apabila jiwanya tidak tenang terhadap fatwa tersebut yang aisar, yang mudah tadi. Fahina idzin ya'khudhu bil asyad, maka ketika itu dia mengambil fatwa yang satu lagi. Ya, yang lebih sempit. Ya, alladzi tatma'inna nafsuhu ilaihi, atau tatma'inna nafsuhu ilaihi, yang jiwanya bisa tenang kepadanya. Wa lihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-birru ma'annat ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma taraddada fi sadr. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan yang namanya kebaikan yaitu di mana jiwa itu tenang dan hati juga tenang, sedangkan dosa adalah yang taraddud fi sadr, yang ragu-ragu di dalam dada. Ya, wa kadzalika law ta'aradatin nusus 'indaka 'ala wajhain ahaduhuma asyad wa tsani akhaf fakhudh bil akhaf. Begitu juga apabila kamu mendapati ada dua nas yang saling bertentangan, yang saling berbenturan, yang satu nas yang satu asyad, ya, nas yang satu itu lebih keras, maksudnya lebih sempit. Kemudian yang satu lebih ringan, fakhudh bil akhaf, maka ambillah yang lebih ringan. Kenapa? Li'annal asla bara'atu dhimmah, karena hukum asalnya adalah bara'atu dhimmah, yaitu sesuatu itu bebas dari tanggungan. Wal yusr huwa ruhuddin wal al-islami, sedangkan kemudahan itu merupakan ruhnya agama Islam. Ya, ini salah satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala yang terkait dengan masalah fatwa. Ya, karena terkadang kita mendapati perbedaan ya dalam masalah fatwa. Maka dalam hal ini hukum asalnya kata Syekh Utsaimin yang lebih akrab kepada shawab, yang lebih akrab kepada kebenaran, yakni dia mengambil yang lebih mudah. Kenapa? Karena itu hukum asalnya. Dan itu lebih dekat kepada maqasid asy-syariah, lebih dekat kepada tujuan syariat. Namun kalau misalkan ternyata yang mudah ini ya membuat hati itu bimbang, masih ragu juga, maka dia mengambil pendapat yang satu lagi. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Dan insyaallah nanti kita akan melanjutkan pada kaidah selanjutnya, itu kaidah yang keempat yang terkait dengan kaidah la dharara wa la dirar. Nah, terkait dengan sholat sunnah, Nabi mengatakan Nabi biasa sholat dalam kondisi duduk, bisa dijadikan dalil untuk bolehnya sholat sunnah dalam kondisi duduk. Dalam hal ini tidak kita mutlakan, ya, tidak kita mutlakan, karena kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada beliau ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi beliau dalam keadaan tidak sedang safar, dan kondisi beliau dalam keadaan safar. Sedangkan hadis yang menjelaskan bahwa beliau alaihi salatu wasallam salat di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, maka umumnya itu berisi hadis-hadis yang terkait dengan masalah safar. Dengan masalah safar. Sedangkan untuk mukim, ya, untuk mukim tidak didapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah dalam keadaan duduk. Adakah beliau dalam keadaan mukim beliau salat sunnah dalam keadaan duduk? Pernah antum dapati? Kecuali ketika dalam kondisi seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam alami. Ketika beliau sudah tua, sudah berat badannya, sudah gemuk, ya, dan Nabi SAW mulai melemah kondisinya, maka dalam hal ini dibolehkan baginya. Kenapa? Karena dalam hal ini beliau alaihissalam sudah masuk ke dalam kaidah tadi, ya, sudah tidak sanggup lagi istita'ah, ya. Sedangkan Nabi SAW mengatakan sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri kalau kamu tidak sanggup, dan Nabi SAW sudah mulai melemah. Ya, sudah melemah, maka beliau
salat dalam keadaan duduk, masuk dalam hadis ini. Ya, maka apabila seseorang dalam keadaan sehat bugar, ya, kemudian masih kuat dan seterusnya, maka tidak sepatutnya dia untuk salat ketika dia dalam keadaan mukim, dalam keadaan duduk. Ya, salat dengan duduk, kecuali dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar, kenapa Nabi SAW salat dalam keadaan safar? Ya, karena beliau yang pertama, ya, beliau tidak ingin membuang waktunya dalam keadaan sia-sia. Maka beliau gunakan untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang paling terbesar adalah apa? Salat. Ya. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwasanya safar itu merupakan apa? Qit'atun minal adab. Qit'atun minal adab. Ya. Maka kalau kondisi seperti ini, maka dibolehkan bagi orang yang safar untuk apa? Mengambil rukhsah. Rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang yang sedang safar. Di antaranya adalah apa tadi? Salat sunnah di atas kendaraan. Cuman khilaf kemarin kita bahas ya, masalah salat fardu di atas kendaraan. Ya, salat fardu di atas kendaraan. Apakah kita boleh salat fardu di atas kendaraan atau tidak? Ini khilaf ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama ya seperti Syekh Albani dan juga Syekh bin Bas dan juga yang lain yang sependapat dengan mereka membolehkan sholat di atas kendaraan, terutama di atas pesawat. Ya, terutama di atas pesawat, maka dikiaskan kepada seluruh kendaraan. Ya, karena bis juga kendaraan, kereta juga kendaraan. Kan gitu, kapal laut juga kendaraan. Sama kalau misalkan kita dalam keadaan kita sedang berlayar misalkan di kapal laut, ya, dan kita bukan dalam arah menghadap kiblat misalkan, ya, susah kita untuk mencarinya, maka dalam hal ini sebagian ulama mengatakan boleh, namun sebagian lagi tidak membolehkan. Kenapa? Karena hadis-hadis yang terkait dengan masalah salat fardu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar, beliau tidak lakukan itu di atas tunggangan beliau, di atas kendaraan beliau. Ya, karena setiap beliau mau salat fardu, beliau turun dari atas kendaraan ini, kemudian beliau salat sebagaimana biasanya. Nah, kalau misalkan dalam keadaan seperti ini, berarti ada dua pendapat. Betul nggak? Ada dua pendapat. Mana yang kita ambil? Al-Aisar yang lebih mudah menurut apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, Al-Aisar li'annahu asl. Kata beliau kan tadi, karena itu adalah hukum asalnya. Wa li'annahu, karena juga yang mudah itu apa? Aqrab ila maqasidi syariah. Lebih dekat kepada tujuan syariat. Namun kalau antum tidak mutmain, ya, maka kembali kepada hukum yang satu lagi, atau mengambil kepada atau berpindah kepada hukum yang satu lagi. Ya, seperti itu Allah taala. Nah, meminta-minta. Ya. Nah, ya. Nah, iya. Dalam masalah ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kita tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita lihat dulu hukum asal dari meminta-minta itu. Kalau hukum asalnya dia haram sebagaimana yang Nabi SAW tadi katakan, maka tidak boleh bagi kita untuk memberikan kepada pengemis. Kalau dia dalam kondisi sehat bugar, karena Nabi SAW pernah apa? Pernah menolak orang yang meminta-minta. Datang pada Nabi SAW seseorang meminta-minta, kemudian Nabi SAW melihat
Oh, ternyata badannya masih kuat. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk apa? Mengambilkan kampak, kemudian memerintahkan orang itu untuk apa? Bekerja. Jangan. Ya, kalau misalkan kita kasih, dia akan terus seperti itu. Kalau bisa kita nasihati. Ya, kita berhenti udah Pak. Ya, jangan begini. Ini nggak boleh dalam syariat. Atau saya tanya, Bapak punya hutang? Gitu. Kalau misalkan punya hutang ya la ba'sa bihi, kan gitu, nggak ada masalah menurut apa yang tadi telah dijelaskan. Namun kalau dia memang itu dijadikan sebagai pekerjaan, ya jangan kita membantunya, jangan kita kasih. Kecuali iya. Lalu bagaimana kalau misalkan dia ngasih amplop isinya misalkan untuk panti asuhan? Bolehkah kita ngasih? Kita nggak tahu nih, betul untuk panti asuhan atau dia kantong sendiri. Maka dalam hal ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama ngelihat pada zahirnya. Zahir yang dia kasih adalah untuk panti asuhan. Maka kita kasih. Adapun urusan dia nanti mempergunakannya untuk pribadi, maka urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau misalkan dia datang kemudian minta, kita lihat juga kondisinya. Kan sekarang ada yang dikasih luka-luka borok gitu kan, badannya dikotorin dan seterusnya. Maka kita lihat dulu gitu kan, kalau dia memang orang yang pantas karena kondisinya cacat dan seterusnya, betul-betul cacat ya, bukan tipuan, ya kita kasih ya. Kalau misalkan tidak seperti itu, maka tidak boleh kita memberikannya, karena ini termasuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Seperti itu. Allah taala. Gimana? Kalau dia memang betul-betul cacat, dilihat juga cacatnya. Kalau dia masih sanggup bekerja, gitu. Kalau misalkan dia nggak sanggup bekerja, ya seperti orang buta, sebetulnya orang buta dia ma'dzur sebetulnya. Ya lebih muliaan mereka yang keliling jualan kerupuk ya. Lebih muliaan mereka. Sebetulnya kalau dia minta-minta itu ma'dzur. Diberikan uzur. Kenapa? Karena nggak bisa melihat. Gitu kan. Ana tuh ngisi kajian di tempat di tempat pesantren isinya orang buta semua. Di Jamat sini, Haji Jamat. Ada ngisi. Yang datang itu ada yang dari Bogor. Bayangkan buta. Datang mau ngaji doang. Datang Pak dari mana? Dari Bogor. Kalau misalkan dia nggak datang, udzur nggak dia? Udzur. Dia nggak tahu Pak. Itu bisa bedain kertas uang uang 50.000, 5.000, 10.000 itu gimana caranya? Ya saya mah terserah abang ojeknya gitu. Kalau misalkan dia jujur alhamdulillah, kalau enggak ya sudahlah. Itu kan kasih 50.000. Ya, kalau ojeknya jujur ya dikembaliin. Ada rasa kasihan gitu kan. Kalau enggak ya udah lewat. Itu kurang nih kan gitu. Ada di antara mereka yang datang itu yang tukang jualan kerupuk, mangkal, ciputat, gitu. Cuman alhamdulillah yang datang itu nggak ada yang tukang nyanyi, alhamdulillah. Hah? Iya, alhamdulillah. Pengajian itu di mana? Yayasan Pokoknya Jalan Haji Jamat dah. Haji Jamat itu daerah Ciater belok kiri. Gitu. Ada ya? Ada juga. Tadinya aneh sempat diberhentikan karena menyinggung masalah musik kan, karena mereka menciptakan tempat dibahas, sudah berhentikan, kemudian dibinta lagi. Gitu. Ya, nah. Mengenai kasus itu tadi kan sebut nama Ustaz kalau dia barang yang
kalau kena kisos apa itu kalau barang yang mulia nisab bisa. Nisab ini yang dimaksud nisab zakat emas. Bukan nisab zakat mal. Nisab ukuran. Ukurannya beda. Ya, bukan dikembalikan pada nisab zakat, bukan. Ya, disebutkan dalam hadis itu nisabnya dia sebutir, atau kalau misalkan dirupiahkan itu sekitaran 10 ribuan. Jadi kalau misalkan di atas itu kena. Kalau misalkan kurang dari itu, maka hukumnya dinamakan ta'zir. Ya, ta'zir yaitu hukum yang dikembalikan pada hakim secara istihad hakim. Kebijakannya. Ya, apakah hakim mau cambuk dia kemudian lepaskan, apakah hakim mau penjarakan dia. Tapi tidak boleh potong tangan. Namun kalau misalkan dia sudah melampaui nisab itu, barulah dia dipotong tangan. Jadi ayat tersebut wasariqu wasariqah faqta'u aydiyahuma itu tidak mutlak, dia muqayyad. Nanti kita insyaallah habis pembahasan ini kita bahas usul fikih. Sepakat nggak nih? Tapi kita butuh papan tulis nanti. Usul fikih. Ya, udah ana terjemahkan insyaallah. Ada contoh kasusnya juga. Ya, supaya antum ngajinya ngaji mikir. Ya, bukan ngaji jiping gitu kan. Kita ini ngaji ngaji mikir. Kalau gini kan ada kasus, antum mikir nggak? Mikir. Usul fikih juga nanti seperti itu. Ya, cuman yang ana dorong bagi antum semangatlah belajar bahasa Arab, karena nanti pada pembahasan dalalatul alfaz itu sangat membutuhkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ada pembahasan yang pertama seperti misalkan al-ahkam, aqsamul ahkam, kemudian al-adillah asy-syar'iyyah, kemudian as-sunnah, kemudian al-Quran, kemudian taksimul Quran atau taksimul hadis, kemudian af'alun nabi, kemudian nasikh wa mansukh, kemudian qiyas. Maka ini tidak membutuhkan pengetahuan yang dalam tentang bahasa Arab. Ya, nanti antum akan belajar bagaimana mempraktekkan qiyas. Ya, agar qiyas itu betul. Karena qiyas itu punya rukun dan syarat. Tidak sembarangan orang mengqiyaskan. Karena sekarang ini zaman banyak orang mengqiyaskan. Ya. Itu insyaallah. Sepakat nggak nih? Kalau habis ini? Atau kita bahas waris? Hah? Bahas waris sudah ana terjemahkan juga. Terus sudah ana ringkas juga. Dari kitab ringkas ana ringkas lagi. Kayak gini juga modelnya. Nanti antum contoh kasus. Ini manfaat nggak? Insyaallah. Manfaat waris. Ya. Praktek nanti antum pakai makalah. Ya, antum bisa ajarkan lagi ke keluarga antum nanti, ke tetangga antum. Cuman nanti mungkin ana cukupkan sampai masalah rad dan aul. Adapun masalah-masalah yang lain seperti misalkan masalah waris janin, kemudian warisan orang yang hilang mafqud, kemudian warisan yang belum terbagi turun temurun, itu kita nggak bahas. Ya, itu kita nggak bahas. Ya, kita sampai sampai yang dasarnya dulu, sampai rad dan aul, kemudian inkisar, kemudian rad aul. Insyaallah antum nantinya bisa menghitung waris sendiri. Walaupun sekarang ini sudah banyak aplikasi waris ada, gitu. Cuman ini bukan ilmu, betul nggak? Antum tinggal kotak-atik sekian muncul. Yang hitung siapa?
Komputer bukan antum. Makanya ini bukan ilmu, yang kita pelajari. Seperti itu. Tapi sekali lagi Anda kembalikan kepada panitia. Ya, mau belajar yang mana? Apakah warisan, apakah usul fikih, ataukah mustalah hadis? Tapi jangan deh mustalah hadis ya. Berat, modalnya banyak. Mustalah hadis berat, modalnya banyak. Ya antum mesti beli kitab dan seterusnya. Tapi ya, mungkin Nana cukupkan sampai di sini karena sudah jam 8:30. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum dan partisipasi antum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufiknya pada kita dan senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan Nana cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.